Kedua Raja-Raja pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Amasya Raja Yehuda. Firman Tuhan, dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati oleh ayahnya, seperti yang telah tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Selah dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, rumput duri yang di padang gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi bintang-bintang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke rumahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda dan Yoas bin Ahasya di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sendera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping Raja-Raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang-orang mengadakan persepakatan melalui dia. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengatakan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda.
sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesudah dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Sebab sudah telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi, Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Sakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-38. Asaria Raja Yehuda, firman Tuhan, dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Asaria Raja Yehuda, Sakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Sakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria, sesudah ia majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan
Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Dalam tahun ke-39 zaman Asaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur dalam menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Asaria, Raja Yehuda, Pekahya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya yakni Peka bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria, Raja Yehuda Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tinglat Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoa, Kadesh dan Hasor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Usia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz,
anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ahaz Raja Yehuda, firman Tuhan, dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tinglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawa ke Kir. Tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu, pergilah Raja Ahaz menemui Tinglat-Pileser, Raja Asyur, ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naiklah ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian, dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia.